IPS 4. Perkenalan sudah. Yang kedua, karena kondisi sekarang seperti ini, mudah-mudahan semua bisa memakluminya. Dan tentu saja Ibu juga berharap kalian bisa menjaga kesehatan dengan terus rajin mencuci tangan, kemudian selalu menggunakan masker, kemudian juga jarak agak berjauhan kalau kita dalam perkumpulan. Walaupun dalam keadaan COVID yang seperti ini, Ibu harapkan kalian tetap disiplin dalam belajar, dalam melaksanakan ibadah, dan tentu saja kita berdoa bersama-sama supaya keadaan ini cepat berlalu. Dan juga Ibu harapkan kalian, karena sudah kelas 3, sudah lebih dewasa, tetap ibadah benar-benar khusyuk, terutama sholat wajib, laksanakan juga sholat sunnah, duha, jangan lupa karena kita belajarnya mulai jam 8, kalian bisa melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Kemudian juga membiasakan saum Senin Kamis supaya Allah secepatnya memberikan jalan keluar dari masalah ini. Yang ketiga, materi yang akan kita pelajari selama COVID ini tentu saja akan berbeda dengan yang lalu, sebab hal ini kita tidak bisa bertemu langsung, Ibu tidak bisa bertemu langsung dengan kalian, demikian juga kalian dengan teman-teman. Oleh karena itu, tolong kedisiplinan belajar juga ditingkatkan. Kalian tidak ada yang berleha-leha dalam melaksanakan tugas, tetap menggunakan seragam ketika kalian mengikuti pelajaran. Materi yang akan disampaikan selama COVID ini sama saja. Silahkan boleh kalian mencatatnya. Untuk pendidikan agama itu selamanya selalu ada yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua itu akidah, yang ketiga akhlak, yang keempat fikih, yang kelima adalah tarikh atau sejarah. Adapun untuk materi pendidikan agama Islam, untuk materi Al-Quran, Ibu berharap sekali kalian bisa rajin membacanya setiap hari, sehingga ketika kita diwajibkan membacanya itu dalam keadaan yang sudah fasih, artinya tajwid dan makhorijul hurufnya kalian sudah paham. Untuk materi kelas 12 ini, materi Al-Quran yang pertama adalah surat Al-Imran ayat 190 dan 191, kemudian 159. Ibu yakin kalian sudah meminjam bukunya, buku paketnya. Nanti silakan tinggal dibaca saja. Itu isinya tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Jadi Al-Quran surat Al-Imran sekali lagi ayat 190 dan 191 juga 159 tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Adapun kalian di samping membacanya juga nanti dituntut untuk menulisnya di buku catatan kalian. Silahkan kalau buku baru boleh, buku yang lama juga boleh, asal mungkin masih bisa dipergunakan. Jadi kita belajar memahami
ekonomi sekarang seperti apa. Kalau bisa digunakan yang lama, gunakan saja. Kemudian yang kedua adalah kewajiban bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Sekali lagi, yang kedua adalah bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Masih sama, yaitu surat Luqman. Luqman itu surat ke-31 ayat 13 dan 14. Sekali lagi, surat Luqman surat ke-31 ayat 13 dan 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian yang ketiga, ini yang tadi Al-Quran, sekarang masalah akidah, yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Yang keempat adalah materi iman kepada qada dan qadar. Sama masih akidah. Kemudian yang kelima adalah pernikahan dalam Islam. Itu adalah fikihnya. Jadi sudah Ibu sampaikan tadi materinya untuk Al-Quran, akidah, kemudian akhlaknya sudah yang tadi, yang berbuat baik kepada kedua orang tua, surat Luqman. Kemudian dilanjutkan dengan materi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Berarti itu masuk ke dalam materi tarikh atau sejarah. Dilanjutkan dengan materi bekerja keras dan bertanggung jawab. Kemudian mewaris atau ketentuan waris dalam Islam. Kemudian faktor-faktor kemajuan peradaban dalam Islam dan faktor-faktor kemunduran peradaban dalam Islam. Itu yang akan disampaikan, materi yang disampaikan di kelas 12. Ya, untuk hari ini silahkan kalian dibuka Al-Qur'annya, surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang belum ada buku catatannya bisa membaca, dibuka Al-Qur'annya, surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Silakan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kita coba artinya dengan kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Inna artinya sesungguhnya. Fi di dalam, khalqis samawati penciptaan langit, wal ardi dan bumi, wahtilafi dan pergantian, laili malam,
wan nahari dan siang. La ayati terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, yaitu bagi orang-orang yang berakal. Itu arti kata per katanya. Video. Jadi Ibu harapkan kalian di samping bisa tajwidnya juga arti kata per katanya. Ya, sekarang kita uraikan juga tajwidnya. Inna itu gunnah. Inna huruf gunnah itu ada dua. Setiap nun dan mim yang bertasdid maka membacanya ditekan, yaitu inna. Inna, lima, ninna itu contohnya. Itu adalah gunnah. Inna fi-nya mad tabi'i, fi dibaca dua harokat. Inna fi kholqis, kho dari sini membacanya kho, ya, bukan kho tapi kho. Itu namanya makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Jadi inna fi kholqis itu alif lam samsiah. Jadi alif lamnya akan hilang, kali depannya adalah ada huruf tasdid, ada tanda baca tasdid. Jadi dibacanya inna fi kholqis samawati wal ardh. Ma dan wa-nya dibacanya panjang. Kholqis samawati wal ardh. Walnya alif lam komariah. Alif lam komariah itu lamnya terbaca dengan jelas. Kalau yang tadi kholqis samawati itu alif lamnya tidak dibaca dengan jelas. Bisa kita umpamakan samawati itu, sama itu artinya matahari. Jadi kita silau tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sedangkan alif lam komariah itu, komar itu artinya bulan. Sejauh apapun kita berada di bumi dan bulan itu di atas langit, kemahakuasaan Allah kita bisa melihatnya dengan jelas. Maka di sini cirinya, kalau alif lam samsiah itu ada tanda bacanya tasdid, sedangkan alif lam komariah itu tanda baca adalah sukun atau mati. Maka wal ardi, jadi dibacanya jelas. Wah tilafi, wah hok, bukan wah tapi wah. Wah tilafi dan pergantian. Laili madlin, lin itu laili itu artinya halus, hurufnya ada dua, waw dan ya, yang sebelumnya ada tanda fathah. Wahtilafil laili wan nahar. Wan nahar artinya dan siang. Wan nahar itu masuknya ke dalam alif lam samsiah. Wan nahari, haknya panjang karena mad tabi'i. Wan nahari la ayatil, itu idgham ila gunnah. La ayatil liulil albab. Liulilnya alif lam komariah. Albab itu bacanya ya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita belajar Quran itu pelan-pelan supaya terbaca semua makhorijul huruf dan tajwidnya. Ulangi lagi.
Inna fi khalqis samawati ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kurang lebih bacanya. Mudah-mudahan kalian juga di rumah makin rajin baca Qur'annya. Selama belajar di rumah itu coba tiap hari diupayakan membaca Quran, diharapkanlah kalaupun tidak sampai khatam, mungkin beberapa surat bisa kita selesaikan dengan fasih membacanya. Maka pelan-pelan warotilil Qur'ana tartila. Ayat selanjutnya adalah alladzi bukan alladzi tapi alladzi lidahnya yang depan gigit sedikit. Alladzi ya. Alladzina yadhkuruna, yaitu orang-orang yang mengingat. Yadhkuru, zikir itu ingat. Zikrullah artinya ingat kepada Allah. Jadi di sini alladzina yadhkuruna, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Allah dibacanya tebal, tafhim. Allah, bukan Allah tapi Allah. Qiyaman, ketika berdiri. Jadi orang-orang yang berakal itu mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri. Qiyaman dari kata berdiri, ya, artinya berdiri. Wa qu'udan, dan duduk. Wa ala junubihim, dan di atas pembaringan. Jadi di setiap kesempatan, setiap waktu, mau duduk, berdiri, maupun di pembaringan, kita selamanya zikrullah, ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan. Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan as-samawati, langit, wal ard, dan bumi. Jadi orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang berakal itu selalu memikirkan apa yang Allah ciptakan yang ada di langit dan di bumi. Bahkan dirinya sendiri pun dia pikirkan apa yang ada pada tubuhnya. Sehingga dengan demikian diharapkan kita makin banyak bersyukur kepada Allah dengan mempelajari apa yang ada di sekitar kita. Termasuk sekarang juga dalam keadaan seperti ini, terus berzikir kepada Allah. Diharapkan dengan hal yang demikian bertambah ilmu kita, bertambah wawasan kita. Rabbana, seraya berkata, Rabbana, seraya berkata, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan, hadza, semua ini, batila, sia-sia. Subhanaka fakina adzabannar, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, fakina, maka lindungilah kami adzabannar, dari siksa api neraka. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Yang tadi Ibu sampaikan baru arti kata per kata. Kemudian tadinya juga tadi sudah sebagian. Tadi sampai Allah itu tafhim dibacanya tebal, Allah. Qiyamau itu makkiyahnya adalah mad tabi'i, qiyamau wa, masuk ke dalam idgham bigunnah, hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6,
disebut dengan idgham. Yang di sini adalah idgham bi gunnah. Ya, nun, mim, waw. Satu lagi adalah dua lagi adalah lam dan ro. Itu namanya idgham bila gunnah. Waku'u dan waku'u di sana juga mad tabi'i, jadi membacanya waku'u daw wa ala juga sama idgham wa ala junubihim ya, itu jim ringan, jim ya bukan zai. Junubihim wayatafakkaruna ru'nya panjang, fi juga panjang, kholqis samawati wal ard. Kembali ke dalam alif lam samsiah, kholqis samawati wal ard. Wal ardi itu alif lam qamariyah. Kemudian dilanjutkan dengan Robbana, ya Tuhan kami, ma kholaqta, di dalam Engkau menciptakan hada, semua ini batila, sia-sia. Artinya kita berpikir semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Semua adalah untuk kebutuhan manusia. Subhanaka, maha suci Engkau, fakina, nahnya matobi'i, yang tadi subhanaka, baknya kolkolah sugro, sub. Jadi kolkolah itu hurufnya ada 5, kopto bak jim dal. Diibaratkan kalau kita melempar bola maka akan memantul kembali. Jadi sub itu kolkolah sugro, artinya kolkolah yang berada di tengah kalimat. Kalau kolkolah kubro berada di akhir kalimat, akhir ayat. Contohnya tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu akan keluar kembali baknya. Atau qul huwallahu ahad. Itu namanya kolkolah kubro, kolkolah yang ada di akhir kalimat atau akhir ayat. Kalau yang ini adalah subhanaka, baknya adalah kolkolah sugro. Sugro itu artinya kecil. Subhanaka fakina, nanya adalah mad tobi'i, jadi wajib dibacanya panjang 2 harokat. Fakina ada bukan dal tapi da. Ada banar, adanya adalah mad tabi'i, banarnya adalah alif lam samsiah. Itu surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ada pertanyaan apa gitu? Gimana? Biasa kayak di kelas aja. Ada pertanyaan? Masih ada gitu? Oh iya. Masih ada lagi. Masih ada. Oh. Masih. Ya. Nah itu satu surat ya, 3 ayat, baru 2 ayat yang Ibu sampaikan, yaitu ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis ya. Jadi kita sebagai ulil albab, kalian sebagai pelajar diharapkan berpikir kritis. Ini sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita tidak boleh bosan mencari ilmu, mendengar, melihat, merasakan, meneliti lingkungan kita, itu termasuk ke dalam mencari ilmu. Nah, diharapkan kita berpikir kritis. Oleh karena itu tidak boleh ada waktu yang menjadikan kita malas belajar ya. Berarti ini masuk juga ke dalam kedisiplinan. Ilmu itu laksana kuda yang berlari kencang, maka pengendalinya adalah tulisan. Oleh karena itu Ibu tugaskan pada kalian, silakan ditulis ayat ini, ditulis dengan huruf
dengan catatan yang rapi, memakai judulnya, judulnya ada ayatnya, surat dan ayatnya. Kemudian silakan dengan terjemahnya dan uraikan kedudukan tajwidnya seperti yang tadi Ibu sampaikan. Ya. Ini baru 2 ayat tentang berpikir kritis. Itu baru 2 ayat ya. Jadi silakan sekali lagi kalian catat dengan rapi, kemudian diuraikan tajwidnya dan terjemahnya. Yang kedua adalah surat Ali Imran, surat ketiga ayat 159. Silakan kalian buka dulu bukunya atau Al-Qur'annya. Masih di surat yang sama, hanya beda ayat. Ini Ali Imran ayat 159. Silakan dibuka, untuk beri kesempatan, silakan dibuka dulu suratnya. Sudah siap ya? Kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim maka disebabkan rahmat adalah kasih sayang, minallah dari Allah, fabima rahmatim minallah, maka oleh sebab rahmat Allah lah, lintalahu engkau Muhammad berlaku lemah lembut lahu kepada mereka. Ya, salah satu akhlak Rasul adalah berperilaku lemah lembut kepada siapapun. Ya, jadi kita diwajibkan mengikuti apa yang Rasul sampaikan. Salah satu akhlaknya adalah bersikap lemah lembut. Ya, lintalahu berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kungta dan sekiranya engkau fadon bersikap keras, golidol kolbi dan berhati kasar, bersikap keras dan berhati kasar, lamfadu tentulah mereka akan menjauhkan diri min haulik dari sekelilingmu. Jadi ini salah satu akhlak Rasul, kepada siapapun Rasul itu selalu berlemah lembut, tidak berlaku kasar, ya, tidak bersikap keras dan tidak berlaku kasar. Maka tentu saja kalau kita berperilaku keras, berperilaku kasar, bersikap keras, berperilaku kasar, berhati kasar, siapapun akan menjauhkan diri min haulik dari sekelilingmu. Fa'fu anhu, maka fa'fu, fa'ain fa, fa'fu, fa'ain fa. Jadi fa'fu anhu, maka maafkanlah mereka. Ya, salah satu orang yang baik itu adalah sifat pemaaf, memaafkan. Jadi kita harus berlatih, belajar memaafkan kesalahan orang lain. Sulit, tentu saja sulit, ya. Tapi kita bisa berlatihnya. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastagfir lahum, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Jadi Rasul sudah memaafkan, mendoakan juga kepada Allah supaya Allah mengampuni perbuatan mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Jadi ada 3 kuncinya demokrasi ini kan. 1, memaafkan.
dua, mendoakan orang yang berbuat salah, dan ketiga, mengajak bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri, dalam urusan itu. Artinya setiap urusan itu bisa diselesaikan dengan jalan bermusyawarah dan belajar memaafkan kesalahan orang lain. Faiza, jangan lupa ya, za bukan dal tapi za. Dal ada titiknya di atas, jadi faiza azamta, azam itu zai bukan jim, jadi z, azamta fatawakkal ala Allah. Faida azamta, kemudian apabila engkau azam itu telah membulatkan tekad, fatawakkal ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi sesudah bekerja keras, sesudah belajar sungguh-sungguh, kemudian kita minta pada Allah, berdoa, mudah-mudahan dimudahkan, maka hasil akhir adalah bertawakal. Bertawakal ala Allah, menerima apapun keputusan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, yuhibbul muttawakilin, orang-orang yang bertawakal. Ya. Nah itu juga sama, silakan kalian catat dengan rapi, kemudian uraikan tajwidnya dan terjemahkan. Boleh kalian belajar kata per kata terjemahnya ataupun terjemah yang disekaligus,kan. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada waktu yang akan datang kita bertemu dan sama-sama kita bahas lagi, kemudian nanti kalian akan dites dengan cara hafalannya masing-masing. Habis. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan Ibu harapkan kalian silahkan lebih rajin lagi membaca Al-Qur'annya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, yang di rumah rehat dulu 15 menit ya. Rehat dulu 15 menit, kalian boleh leave dulu. Nanti masuk lagi, pelajaran berikutnya adalah bahasa Sunda ya. Jadi kalian boleh leave dulu 15 menit ya. Nanti boleh masuk lagi pelajaran bahasa Sunda. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak.